Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudirmando Saragi. Saya dari offering 13 AE dengan NIM 2205236012080. Pada kali ini saya akan melanjutkan video tentang analisis menggunakan SAP 2000. Tapi saya akan menjelaskan tentang perhitungan manualnya. Lanjut saja kita ke perhitungan manualnya. Kita akan menggunakan studi kasus sebagai berikut, yaitu tumpuan A terkebatang dengan tumpuan sendi pada titik A dan tumpuan roll pada titik D. Dengan beban masing-masing pada titik A, B, C, dan D yaitu 10 ton, dengan jarak AB, BC, dan CD itu 3,25 meter. Kita langsung lanjut ke perhitungan. Sebelum kita akan menghitung reaksi perletakannya dulu dengan menggunakan sigma momen A sama dengan 0, yaitu min RDV karena dia melawan arus jam, jadi dia min RDV dikali jarak, yaitu 9,75 dikali 10 beban dikali jarak 9,75 kali tambah 10 kali 6,5 tambah 10 kali 3,25 tambah 10 kali 0 sama dengan 0. RDV sama dengan ini dan akan menghasilkan RDV sama dengan 20 ton. Saya akan mencari RVA yaitu menggunakan persamaan RVD sama dengan RVD ditambah RVA sama dengan bebannya, itu bebannya 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 yaitu 40. Nah, jika dimasukkan RVA-nya yaitu RVD-nya yaitu RVA ditambah 20 sama dengan 40. Dan akan dapatkan hasil RVA sama dengan 20. Nah, sebelum itu karena kita memakai sudut alfanya 60 derajat, kita akan memakai sin alfa 60 derajat sama dengan 0,866, cos 60 derajat sama dengan 0,500, tan 60 sama dengan 1,732. Nah, sebelum lanjut, kita akan memakai kesepakatan yaitu gaya yang menjauhi titik arah panah ke kanan ini adalah plus, dan gaya yang mendekati titik arah panah ke kiri itu adalah minus. Nah, kita lanjut ke perhitungan gaya batangnya. Pertama-tama kita harus menghitung pada titik di mana ada dua batang yang belum diketahui gaya batangnya, yaitu pada titik A. Saya akan mengambil pada titik A karena titik A itu memiliki batang AB dan AE itu yang batang 1 dan batang 4 yang belum diketahui. Jadi kita bisa menghitungnya. Ya, sebagai berikut. Nah, jika dijabarkan semua gaya-gaya yang bekerja pada titik A itu akan seperti ini. Dan kita akan menggunakan persamaan sigma V sama dengan 0, yaitu dengan min 10T. Kenapa min? Karena dia mendekati titik. Sama dengan N4 dikali sin alfa sama dengan RVA, menghasilkan N4 sama dengan 11,55. Selanjutnya menggunakan sigma H sama dengan 0, yaitu N4 cos alfa plus 1, itu N4 cos alfa. Kenapa sama dengan 0? Karena di sini tidak ada gaya yang bekerja, jadi sama dengan 0. Itu jika kita substitusikan N4-nya, jadi N4 dikali 0,500 ditambah N1 dan menghasilkan hasil itu N1 sama dengan min 5,775. Selanjutnya lanjut ke titik B. Nah, titik B akan memiliki gaya seperti ini. Jika dijabarkan lagi, kan seperti ini. Jadi, sigma V sama dengan 0, min 10T sama dengan N5. Jadi, menghasilkan N5 sama dengan min 10. Untuk sigma H sama dengan 0, N1 sama dengan N2. N1 sama dengan N2. N2 sama dengan min, jika kita substitusikan N1-nya, jadi N2 sama dengan min 5,775. Selanjutnya kita akan menghitung di titik E. Nah, di titik E, seperti tadi kita asumsikan, misalkan di sini itu adalah sama dengannya. Dan gaya yang menjauhi titik itu plus, gaya yang mendekati titik itu min. Oke. Untuk sigma V sama dengan 0-nya yaitu N6 kali sin alfa ditambah N4 kali sin alfa plus N5. Nah, sama dengan 0. Kali ini yang
Kita substitusikan semua angka yang diketahui. Jadi N6 kali 0,866 ditambah 11,55 dikali 0,866 dikurangi 10 sama dengan 0. Dan untuk menghasilkan N6 sama dengan 0. Jadi kita udah tahu N6-nya, lanjut ke sigma H sama dengan 0, N4 cos alpha sama dengan N9 plus N6 cos alpha, disubstitusikan jadi 11,55 dikali 0,5 sama dengan N9 ditambah 0 kali 0,5 dan menghasilkan N9 sama dengan 5,775. Kita lanjut ke titik C. Titik C ini kita jabarkan seperti tadi. Kita misalkan sama dengan itu di tengah-tengah sini. Jadi min 10 sama dengan N7 ditambah N6 sin alpha sama dengan min 10 sama dengan N7 ditambah 0 kali 0,866 menghasilkan N7 sama dengan min 10. Selanjutnya kita menggunakan sigma H sama dengan 0, itu sigma H N6 cos alpha ditambah N2 sama dengan N3. Substitusikan semua angka yang sudah diketahui, semua variabel yang sudah diketahui, maaf. 0 kali 0,5 dikurangi 5,775 sama dengan N3 akan mendapatkan hasil N3 sama dengan min 5,775. Lanjut kita hitung kesetimbangan titik politik F. Tuh, seperti tadi. Nah, untuk titik F ini saya tidak akan menggunakan sigma V sama dengan 0 dikarenakan angka variabel-variabel N-nya, gaya-gaya batangnya sudah diketahui semuanya. Tinggal yang belum diketahui itu adalah N8. Nah, untuk mencari N8 ini kita bisa menggunakan sigma V sama dengan 0 atau sigma H sama dengan 0. Tapi untuk pada kasus kali ini saya akan menggunakan sigma H sama dengan 0, yaitu ditulis N9 sama dengan N8 cos alpha. Kita masukkan variabel yang sudah diketahui, 5,775 sama dengan N8 dikali 0,5 menghasilkan 11, N8 sama dengan 11,55. Dan selanjutnya ini bisa dilihat jika kita jabarkan melalui gambar diagram itu seperti ini. Nah, seperti ini diagramnya, diagram gaya batangnya. Nah, untuk gaya geser dan diagram momennya pada gaya batang ini sama seperti di SAP, itu tidak ada. Dan jika kita bandingkan sama SAP, ini sama ya, 0,55. Nah, sama ya. Min 5,77, min 5,7 dan kenapa tadi ada angka yang min 5,775. Nah, itu karena pada SAP ini dia membulatkan semua angkanya menjadi dua angka di belakang koma. Nah, sedangkan perhitungan saya itu menggunakan ada yang 4 angka di belakang koma dan 2 angka di belakang koma. Jadi hasilnya mungkin nggak pasti sama seperti SAP, tapi mendekati hanya beda di 0 komanya saja. Komanya. Nah, gitu. Dan kesimpulan yang didapat dari perhitungan di atas itu adalah dari pertemuan di atas tentang kasus rangka batang di atas, data-data yang didapatkan adalah sebagai berikut. Reaksi tumpuan RVA sama dengan 20 ton dan RVD sama dengan 20 ton. Dengan gaya batang N1 sama dengan min 5,77, min 5,77, N2 min 5,77, N3 min 5,77, N4 11,55, N5 sama dengan min 10, N6 sama dengan 0, N7 sama dengan 10, N8 sama dengan 11,55, dan N9 adalah 5,77. Nah, jika kita lihat, ini selebihnya udah sama
seperti SAP. Jadi, sekarang perhitungan kita tentang analisa SAP 2000 dan perhitungan manualnya itu udah sama. Eee, dengan demikian presentasi saya pada kali ini tentang analisa langkah perhitungan telah selesai. Saya Raden Mandra Saragi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.